teman-teman, selamat datang lagi di Bagi-Bagi Bahasa bersama saya Tiwi. Dan kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu mengenai prepositions. Di prepositions 2 untuk kata at dan on. Jadi bagi teman-teman yang baru saja melihat video ini, bisa cek ke video sebelumnya, yaitu preposition 1. Oke, langsung aja kita lanjutkan. Di sini saya kategorikan dalam dua jenis, yaitu untuk place, position, dan time. Pertama-tama yang kita bahas di sini adalah mengenai at. Ya, at di sini gunanya, ya, penggunaannya untuk lokasi yang spesifik, ya. Contohnya at home, ya, atau at the hospital, atau at the park. Dan at juga digunakan untuk alamat lengkap. Misalnya, he lives at 10 Downing Street, ya, misalnya seperti itu. Oke, dan itulah untuk at. Oke, saya lanjutkan lagi. Untuk on, perbedaan antara on dan at di sini dapat kita lihat. Untuk on, dia untuk benda yang berada di atas sesuatu, ya. Misalnya kita bilang buku berada di atas meja, kita bilangnya the book is on the table, ya. Jadi menggunakan on. Ya, contoh di sini, put the book on the table. Dan on juga digunakan untuk mengungkapkan nama jalan, ya, atau kita tinggal di suatu jalan tertentu, ya. Bedakan ya on dan at. Di sini kalau at itu alamat lengkap, ya, ada nama jalannya dan juga nomor rumahnya. Sedangkan untuk on, I live on Rocket Street, di sini tidak ada nomor rumahnya. Jadi ini untuk hal yang lebih umum daripada at, ya. Selanjutnya kita akan masuk ke jenis waktu atau time, ya. Time di sini untuk at itu menunjukkan waktu yang spesifik, jadi waktu yang sudah ditentukan. Misalnya teman-teman janjian ketemu siapa gitu, ya, itu kita menggunakan at, ya. Meet me at 10:50 AM. Dan ini juga untuk mengungkapkan waktu berdasarkan waktu pada suatu hari, misalnya waktu siang, tengah malam, yaitu menggunakan at, ya. At noon, tengah hari, dan at midnight, ya, pada waktu tengah malam. Oke. Dan kita di sini bandingkan dengan on dalam konteks waktu. On itu untuk mengungkapkan hari, ya. Misalnya pada hari Minggu, gitu, kita gunakan on Sunday, on Monday, dan sebagainya. Berikutnya on untuk menjelaskan tanggal, ya. Tanggal misalnya pada tanggal 14 Februari, on 14th of February. Jadi untuk mengungkapkan tanggal dan hari jangan gunakan in, tidak ada in Saturday, itu tidak ada. Jadi harusnya on. Oke, dan terakhir di sini kita bisa membuat frase, ya, atau gabungan lebih dari satu kata. Misalnya at the beginning, at itu bisa kita juga ganti dengan in, ya, in the beginning, atau in between, di antara. Oke, sebelum video ini saya akhiri, saya ingin mungkin menjelaskan sedikit mengenai betapa sulitnya prepositions, ya. Preposition sering digunakan secara tidak tepat atau bahkan, ya, sampai salah kaprah. Kenapa bisa seperti itu? Ya, saya hapus dulu dan akan saya jelaskan. Oke, kesalahan fatal yang pertama yang biasa kita lakukan, namanya juga belajar salah itu tidak merupakan suatu hal yang bukan suatu hal yang mesti dinilai terlalu tidak baik, gitu, ya. Salah itu wajar, gitu. Dalam
mempelajari bahasa, kita otomatis akan membandingkan dengan bahasa kita sendiri. Ya, misalnya contoh dalam bahasa Indonesia, kita akan gimana-mana untuk menunjukkan tempat itu kita pasti menggunakan di. Ya, di ruangan 101, di sana. Ya, dan di sini biasanya teman-teman atau yang lagi belajar gitu ya, langsung di itu in gitu ya. Terus di sana, sana to there, jadi in there. Oke. Terus misalnya di jalan gitu ya, misalnya kita tahu-tahu langsung bilang gitu in, terus jalan itu road gitu, terus langsung menggabungkan kata-kata tersebut. Oke, caranya tepat ya, caranya tuh untuk belajar itu cukup oke. Tetapi di sini ada kesalahpahaman ya, di sini ada ketidaktepatan ya, maaf tadi saya bilang tepat ya, di sini ada suatu hal yang rancu. Nah, maka dari itu kita juga harus mengerti konsep konsep bahasanya itu, harus dilihat teorinya dulu ya. Nah, untuk mengatakan di sana itu betul kita bisa menggunakan in there, tetapi di sini pemahamannya menjadi di dalam ruangan itu ya, karena ada kata in. Ya, lain cerita kalau misalnya kita mau menunjuk di sana. Nah, di sana itu kan bisa ruangan, bisa tempat, bisa tempat umum, bisa tempat terbuka. Nah, kalau untuk hal seperti itu kita cukup menggunakan there. Nah, there ini itu sudah berarti di sana ya, tanpa menambahkan in, karena in itu khusus untuk ruangan. Oke, dan untuk ini in road itu jelas sudah tidak tepat ya. Maka apabila kita maksudnya untuk menunjukkan di atas jalan gitu ya, kita ganti dengan on ya. Dan road apabila itu spesifik ya, kita menggunakan artikel the, on the road ya, seperti itu. Oke, jadi pesan saya di sini, teman-teman jangan langsung menggabungkan kata-kata, dicek dulu ya kata-katanya sudah tepat, jenisnya sudah tepat, fungsinya. Mungkin salah satu contoh lagi ya sebelum kita akhiri adalah kata safety yang sering kali saya dengar di TV ya, maupun di pembicaraan sehari-hari. Oke, dan saya sering mendengar kata ini digunakan seperti ini ya. Saya merasa lebih safety apabila saya dikawal dengan bodyguard. Dan benar atau tepat atau tidak tepat ya, sekali lagi itu tidak tepat, karena harusnya yang digunakan adalah safe, yaitu berarti aman. Jadi harusnya saya merasa lebih safe ya, lebih aman ya ketika saya dikawal dengan bodyguard contohnya. Jadi bukan safety ya, safety ini artinya keamanan ya, artinya keamanan. Misalnya tepat bisa digunakan seperti ini, untuk keamanan anak-anak saya ya, misalnya kalimat seperti itu menggunakan ini, untuk safety anak-anak saya. Nah, itu baru tepat, tapi bukannya saya merasa lebih safety. Oke, itu ya, jadi itu tadi, ditolong jangan asal mencaplok atau asal menggabungkan kata tanpa mengetahui konteksnya, tanpa mengetahui arti dan jenis katanya dan penggunaannya.
Oke, itu pesan saya untuk materi ini, dan sampai jumpa di materi prepositions selanjutnya. Sampai jumpa, see you.